Jika kamu masih sibuk mengejar rezeki siang dan malam, apakah itu tanda kekurangan iman? Jika kamu meninggalkan pekerjaan demi ibadah, apakah itu pilihan yang lebih suci? Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, bukan dunia yang membahayakanmu, tapi hatimu yang terlalu mencintainya. Lalu apa arti zuhud? Haruskah kita miskin agar dekat dengan Tuhan? Atau justru dunia bisa jadi jalan menujunya? Jangan lewatkan satu detik pun, karena penjelasan ini akan mengubah cara pandangmu tentang makna zuhud dan rezeki yang sebenarnya. Menelusuri pemikiran tasawuf, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah seorang ulama dan sufi Maliki Mesir. Murid utama Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau dikenal sebagai mursyid ketiga tarekat Syadziliyah dan penulis kitab Ikam dan kitab La'aif Al-Minan yang berisi nasihat sufi dan kisah para wali. Pemikiran tasawufnya bersifat klasik, tetap menegaskan ketaatan kepada syariat sambil menekankan penguatan batin. Sepanjang ajarannya, ia menyoroti konsep zuhud, tawakal, mahabbah, amal dan ikhlas, serta kesinambungan antara syariat dan hakikat. Semua ini disampaikan dengan bahasa lugas dan kalimat ringkas, sehingga pesan-pesannya mudah dipahami. Zuhud. Dalam tasawuf, Ibnu Athaillah, zuhud bukan berarti meninggalkan profesi atau kehidupan dunia secara literal, melainkan mengosongkan hati dari selain Allah. Ia menekankan agar hati tidak terikat pada duniawi, sehingga tidak mudah terpedaya oleh kemewahan. Sebagaimana dinyatakan, syalat, sedekah, dan bersikap zuhud terhadap dunia, artinya mengosongkan hati dari selain Allah dan tidak terpedaya oleh dunia. Dengan kata lain, zuhud adalah sikap batin yang membuat seorang salik tetap tenang walaupun hidup sederhana. Ia tidak bermaksud mengasingkan diri sepenuhnya, melainkan menjaga hati agar senantiasa tertuju kepada Allah. Kebajikan duniawi masih boleh dilakukan selama hati tidak fanatik terhadap dunia. Dalam ajarannya di Al-Ikam juga terdapat anjuran untuk meletakkan tawakal pada Allah meski tetap berikhtiar. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur secara keras, karena apa yang telah diurus untukmu oleh yang lain, tidak perlu engkau yang mengurusnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebergantungan hakiki hanya kepada Allah. Dalam hal zuhud, Ibnu Ilha mengajarkan agar manusia menyadari keterbatasan dirinya. Dunia hanyalah titipan, dan kehidupan akhirat adalah tujuan utama. Jadi, sikap zuhud jadi kekuatan batin. Sikap zuhud menjelma menjadi kekuatan batin yang memampukan salik tetap bersyukur dalam kelapangan dan sabar dalam kesempitan. Tawakal. Serahkan segalanya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tawakal atau berserah diri adalah tema penting dalam ajarannya. Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tawakal sejati membuat seseorang tidak bergantung pada perbuatan sendiri, melainkan sepenuhnya mengandalkan kehendak Allah. Ia mengingatkan agar kita tak putus asa ketika doa belum dikabulkan. Terlambat datangnya pemberian, meski sudah dimohonkan berulang-ulang, janganlah engkau patah harapan, karena Dia telah menjamin akan mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilih untukmu, bukan menurut keinginanmu sendiri, pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Dalam rujukan lain ia ditanya makna tawakal, lalu dijawab, tawakal adalah agar hasrat yang menggebu terhadap urusan duniawi tidak muncul dalam dirimu, meski sangat membutuhkannya, dan agar engkau senantiasa bersikap qanaah kepada Allah, meski bergantung pada kebutuhan duniawi. Pernyataan ini menandakan bahwa tawakal berarti menjaga keseimbangan antara usaha dan ketergantungan kepada Allah. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa setiap usaha diiringi keyakinan bahwa hasilnya hanyalah urusan Allah. Jika ketetapannya berlaku, seorang salik dituntut ikhlas dan sabar, tidak terpukul oleh penundaan anugerahnya. Sebaliknya, jika pintu taufik dibuka lebih luas, ia tidak jumawa, karena hakikat, apapun karunia Allah, adalah untuk mendekatkan diri padanya. Prinsip tawakal ini selaras dengan falsafah zuhud di atas. Hati yang tawakal mampu menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Tidak adanya kebergantungan mutlak pada usaha pribadi dinyatakan. Ibnu Athaillah secara tegas, setiap kejadian adalah kehendak Allah. Karenanya, ia menasihati agar salik tidak goyah karena penundaan pemberian ilahi, melainkan selalu meyakini bahwa Allah Maha Tahu waktu dan bentuk terbaik dari jawaban doanya. Mahabbah. Ibnu Athaillah menempatkan mahabbah cinta ilahi sebagai inti perjalanan rohani. Cinta kepada Allah dianggap sebagai anugerah khusus yang melembutkan hati dan mengikat jiwa kepadanya.
Dalam Laif Al-Minan, ia menggambarkan cinta spiritual sebagai minuman yang membius jiwa hamba yang beradab. Saya katakan padamu, ya, cinta adalah anugerah dari Allah yang maha tinggi kepada hati orang yang dicintai. Dan minuman cinta adalah mencampurkan sifat-sifat dengan sifat-sifat. Dan minuman ini menyirami hati, anggota tubuh, dan pembuluh darah dengan minuman ini hingga mereka mabuk. Artinya, mencintai Allah menyebabkan sifat-sifatnya tampak bersatu dalam diri salik hingga memberikan kenikmatan jiwa yang manis dan mendalam. Menurut Ibnu Athaillah, cinta pada Allah bagi minuman yang paling manis yang bila dicicipi oleh seorang salik, melejitkan nikmat spiritual dari Tuhan. Cinta ilahi mendorong praktisi memperbanyak dizikir, menyucikan hati, dan menjauhi maksiat, sehingga jiwa menjadi hidup penuh kebahagiaan batin. Sikap mahabbah juga tercermin dalam kecintaan terhadap kebaikan dan wali Allah. Ia menegaskan bahwa mencintai kekasih-kekasih Allah sama saja dengan mencintai Allah, karena hati yang bersih kepada Allah secara otomatis melimpahkan cinta kepada orang-orang saleh. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar muridnya berhubungan dengan guru yang benar sebagai perwujudan cinta dan kepatuhan kepada Allah, amal, dan ikhlas. Bagi Ibnu Athaillah, ikhlas adalah ruh dari segala amal. Ia mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan sangat bergantung pada niatnya. Jika hati tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu bagaikan kerangka kosong tanpa nyawa. Dalam Al-Ikam terdapat ungkapan, amal itu merupakan kerangka yang tetap, dan ruhnya ialah keikhlasan yang ada. Penggalan ini menegaskan bahwa amal lahiriah tanpa sir al-ikhlas tidak bermakna. Seorang salik harus selalu meninjau niatnya agar setiap ibadah dan kerja duniawi tidak tercampuri ria atau pamrih selain Allah. Ibnu Athaillah juga menekankan pentingnya zuhud dan tawakal dalam menjaga keikhlasan. Ia menyebut bahwa ketika seseorang terlalu gigih mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin atau lalai dalam menunaikan kewajiban karena sibuk mengejar hal-hal duniawi, itu tanda kehilangan basyirah. Dengan demikian, jalan ketaatan bagi Ibnu Athaillah adalah kombinasi amal lahir yang kuat disertai kualitas batiniah ikhlas. Ia sering menasihati agar murid-muridnya jangan menunda berbuat baik, dan bila mendapat kelapangan hidup, jangan lupa bersyukur. Dalam pengalaman spiritualnya, tumbuhnya cinta dan keikhlasan justru menghidupkan amal ibadah menjadi amal bersinar penuh keberkahan, syariat, dan hakikat. Ibnu Athaillah sangat menegaskan keterikatan dengan syariat dalam menjalani tasawuf. Ia menyatakan bahwa riwayat tarekat harus taat syariat dan sunnah Rasul. Bahkan, pemikirannya dikatakan tidak bertentangan dengan syariat, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Artinya, aspek formal agama tetap harus ditegakkan. Seorang murid tidak boleh meninggalkan profesi atau kewajibannya sendiri dengan alasan tasawuf, dan ibadah wajib harus dijalankan secara konsisten. Di samping syariat, hakikat merupakan dimensi batin yang dicapai melalui rahmat Allah. Menurut Ibnu Athaillah, hakikat bukan lawan, tapi puncak syariat. Jalan menuju hakikat hanya bisa ditempuh lewat ketaatan pada syariat. Ibadah dan adab sufi hanyalah penyempurna hati. Dalam Lataif Al-Minan, ia menggambarkan wali sebagai orang yang hatinya dipenuhi cinta ilahi, sehingga dunia tak lagi menjadi tujuan. Menandakan bahwa orang arif tidak melepas syariat, melainkan mensucikan hati di dalamnya. Dengan kata lain, syariat dan hakikah saling melengkapi. Keduanya berjalan seirama dalam ajarannya. Setiap ajaran batin, ia kembalikan kepada sumbernya dan prinsip-prinsip syar'i, sehingga jalan sufi tetap dalam koridor Islam yang benar. Secara keseluruhan, pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah As-Sakandari menekankan keseimbangan antara disiplin ritual dan kehalusan batin. Konsep zuhud bagi beliau adalah membersihkan hati dari kecintaan dunia. Tawakal adalah menyeimbangkan usaha dengan berserah kepada takdir Allah tanpa putus asa. Mahabbah adalah roh tarbiyah spiritual yang menyirami jiwa dengan cinta ilahi. Serta amal yang tulus adalah inti setiap ibadah. Seluruh ajarannya selaras dengan syariat Islam, sehingga tidak menafikan kewajiban lahir maupun norma agama. Dengan gaya penyampaian yang ringkas dan puitis, Ibnu Athaillah berhasil merumuskan prinsip-prinsip sufi yang agung namun sederhana, sehingga kitab Al-Ikam dan Lataif Al-Minannya terus menjadi rujukan utama bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan sufistik klasik. Sumber ini diambil dari analisis terperinci atas kitab Al-Hikam dan Lataif Al-Minan, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, serta kajian tasawuf kontemporer.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Yuk, tulis di komentar, apa makna zuhud menurutmu setelah menonton ini?